17 tahun saya di Intel. Intel apa dulu Pak? Di BIN. BIN ya? Ya, saya dari Intel Kostrad ke BIN. Oh, berarti Pak Angkatan Darat dulu? Iya. Oh, Saya terakhir Kodim. Di Kodim aja masih di Intel. Ya kan saya prosedur walaupun sebagai masyarakat memberi aturan saya ikutin loh. Iya. Itu loh. Nggak melawan arus Iya. Berapa harus bikin surat? Sekian Pak, bayar. Gitu. Pak, pertama yang menurut saya dilakukan oleh kita hari ini adalah Bapak pasang patok nanti dikawal oleh tim Provinsi Jawa Barat. Karena Provinsi Jawa Barat itu PSDA-nya sudah punya kerjasama dengan Marinir. Maksud saya begini Pak, jalurnya di mana saja terus semuanya sehingga nanti terpetakan di data. Jadi kalau klik Sungai PJT itu ini loh alirannya, yang dari BPWS ini, PSDA itu ini. Rencana saya itu akan saya digitalisasi Pak, karena perseteruan saya kemarin dengan salah seorang itu ya aparat penegak hukum kemarin, akhirnya minta maaf menyadari dia yang salah. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Karena ramai. Jadi mumpung publik ini sangat respect pada kita, nanti gerakan kita ini akan didukung oleh publik dan setiap orang akan malu. Apalagi biasanya yang bawa-bawa nama A, nama B, nama C, itu malu kalau viral. Nah, misalnya kayak kasus Kerawang nih, besok mau saya eksekusi. Itu kan di atas sungai dibangun rumah 2 lantai, kemudian tempat kos 16 kamar. Itu baru 1 titik. Nah, saya contoh yang kemarin tanah Bapak yang PJT itu disewakan, satu disewakan 90 juta per tahun, yang satu disewakan 30 juta tahun kali 5 tahun. Artinya kalau PJT mau bisnis sewa lahan, itu bisa menjadi sumber pendapatan. Sungainya benahi, nanti bikin titik yang bisa disewakan. Bapak mah bangun Alfamart sama Indomart aja di situ udah bisa cukup untuk pendapatan. Nah, rencana saya sampaikan minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung. Saya ingin bertemu dengan Jampitsus untuk minta bantuan pendampingan dan penyelidikan terhadap alih fungsi tanah negara. Ini kan aneh Pak, orang sudah mendiami tanah negara, sudah untung, mereka minta ganti rugi ke Pemprov. Misalnya dia sudah sewain ruko, udah bikin kontrakan, udah dapat duit, harusnya terbalik, mereka bayar ke PJT. Kenapa? Karena dia mengkomersialisasikan tanah PJT tanpa membayar. Nah, ini yang mau tidak mau pasti ini bersentuhan berhubungan dengan senior Bapak. Ya nggak apa-apa Pak, kan bukan Bapak, ini senior. Kalau nggak gitu Pak, kalau kita nggak pakai serius ditangani oleh APK, hanya ramai sekarang justru hilang lagi. Saya pengen tuntas ini, pekerjaan yang saya tangani tuntas sampai selesai. Kalau kepala desanya takut, bupatinya takut, gubernurnya takut digugat, saya pikir nggak ada. Kalau saya satu aja sekarang, laporkan saya kemanapun, saya akan maju terus, nggak akan pernah berhenti, karena saya ingin mengembalikan fungsi-fungsi negara. Resiko. Kenapa saya berani? Karena saya kan tidak ada beban, orang istri aja nggak punya, biarin aja. Masih tentang korupsi yang menyeret nama mantan gubernur Jawa Barat, mantan gubernur Bandung mungkin ya, Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Ditulis di selembar kertas, ini pernyataan Ridwan Kamil. Bentar aku liatin ya. Yang aku mau tanyakan ya teman-teman, katanya tadi bilangnya ditulis, tapi ini diketik. Kenapa hal-hal yang seperti ini harus berbohong? Terus tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan kami selaku warga negara yang baik. Kami itu kan berarti lebih dari 1 orang, ya nggak sih? Emang waktu digeledah yang diperiksa itu siapa aja? Aku hanya nanya aja. Terus sebagai warga negara yang baik, nah yang baik ya teman-teman. Jadi Bapak Ridwan Kamil itu orang baik ya teman-teman. Gak mungkin dong ya korupsi. Mudah-mudahan aja enggak ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau mau ke Aljabar, masuknya bayar nggak sih? Aku meskipun orang Tasik belum pernah loh ke sana. Jawab ya. Kan nanya. Atur nuhun. Mudah-mudahan sih nggak korupsi, kan orang baik. Terkait konten urang soal pengaduan sengketa tanah yang langsung dinotis oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, hatur nuhun Pak Deddy sudah merespon. Dan untuk agan-agan netizen yang tensi darahnya mulai naik karena konten urang, hampura lain areknya pembelaan, urang lain tak apal eta perkarana geus ingkrah di MA nya tah ieu bukti chatna, cuman mereka berpikir
nomor perkara teh dicek teh henteu timbul cenah jadi mungkin masih penasaran. Terus tujuan orang nyen konten eta kunaon karena mereka ngomong pengaduan di bulan Agustus sampai ke ayeuna belum ada jawaban tah. Jadi mereka teh berharap ada jawaban dari pengaduan tersebut. Tah, alhamdulillah setelah dikontenkeun langsung menang jawaban. Terlepas dari jawaban itu seperti apanya, meureunna naik eta mah kumaha aturan ayeuna Asia mah bahasana kasar. Nya urang mah da meureunna emang makhluk kasar gitu. Jeung di nya salah satu strategi supaya tereng nepi we gitu sampai dalam tuh. Ambiar. Habis si kakek mantan jaksa terbitlah si kakek mantan intel. Mantan pejabat masih haus kekuasaan. Untungnya KDM bukan tipe pemimpin suka penjilat. Beginilah faktanya. Serta dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti kata peribahasa, habis gelap terbitlah terang. Namun ini sebetulnya tidak cocok dengan peribahasa itu karena judulnya adalah habis mantan jaksa terbitlah mantan intel. Masih sekitaran penertiban Bangli di Karawang. Sekarang akhir-akhir ini muncul lagi ada mantan intel yang ngotot-ngotot mencak-mencak untuk menolak penertiban Bangli tersebut. Namun dia menolak sampai nantang-nantang katanya. Seorang mantan intel ini sama halnya dengan si kakek mantan jaksa yang tidak terima untuk penertiban Bangli di Karawang. Namun harus diingat, orang yang mencak-mencak ataupun marah-marah ataupun menolak dengan cara seperti ini justru secara tidak langsung membuktikan bahwa dia ada masalah ataupun dia memiliki sesuatu yang salah. Nanti juga akan terungkap, nanti juga akan terbukti, nanti juga akan terkorek secara tidak langsung. Bagi kita tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar atau menjadi sebuah tanda tanya besar. Mengapa mereka-mereka ini sudah tua-tua kok masih saja mengikuti hawa nafsu, mengikuti egoisnya, mengikuti rasa egonya, gitu kan? Ini sama sekali tidak menggambarkan orang tua yang pernah menjabat suatu jabatan atau yang memiliki keilmuan, wawasan sebagaimana layaknya seseorang yang pernah memiliki jabatan tertentu. Sama sekali tidak menggambarkan itu. Saya sudah pernah bilang sama aja dengan preman-preman pasar, gitu kan, yang notabene mereka tidak berpendidikan. Nah, ini harus menjadi tolak ukur bagi kita dan juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di Indonesia ini memang masih banyak orang-orang yang seperti ini. Justru ketika menjabat, memanfaatkan jabatan untuk kemudian melebarkan sayap dan juga mengepakkan kekuatannya. Seolah-olah ingin terlihat berkuasa banget di dunia ini. Dan setelah menjabat pun masih saja tidak mau lepas dari jabatan sehingga seolah-olah masih berkuasa, seolah-olah masih bisa mengendalikan pejabat-pejabat yang baru. Maunya, inginnya mereka itu tetap berkuasa, tetap memegang kendali di pemerintah. Adanya kelonggaran dari pemerintah, adanya penghormatan berlebihan dari para pejabat dari pihak-pihak tertentu sehingga kemudian mereka itu keenakan, gitu ya. Kita berharap moga-moga kejadian ini tidak terulang lagi. Kejadian seperti ini tidak pernah ada lagi di negara kita, di Indonesia ini. Mereka-mereka yang justru mantan pejabat ataupun orang-orang yang pernah menduduki jabatan tertentu di pemerintahan ini, setelah mereka pensiun tentunya akan kembali menjadi orang biasa, menjadi rakyat biasa, menjadi warga sipil biasa. Apa yang dilakukan oleh si bapak mantan jaksa dan si bapak mantan intel ini akibat dari perlakuan sebelumnya, maka inilah yang terjadi. Jadi keinginannya itu seperti ini. Bapak KDM, ketika Bapak KDM menjabat, dia harus
diutamakan, dia harus diprioritaskan oleh seorang KDM. Seperti pejabat-pejabat yang lain yang selalu memprioritaskannya, tetapi KDM tidak bisa seperti itu. Yaitu seolah-olah sebetulnya protes, tetapi protesnya dengan cara yang salah. Sekian untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.